Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatan min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-Baqarah ayat 185. Anak-anakku yang insyaallah dimuliakan Allah, kita teruskan pesantren Ramadan hari kedua, episode keempat. Masih bertautan tentang bulan Ramadan. Dalam ayat 185 ini Allah menyatakan bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Hendaklah kalian mencukupkan bilangannya dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian supaya kalian bersyukur. Ini kalau dibaca ayat ini jelas sebagaimana ayat-ayat sebelumnya kita pahami. Dalam bulan Ramadan ini bukan saja diwajibkan tentang saum, tentang berpuasa. Allah dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya terhadap hamba-hambanya agar tetap berjalan di jalan yang benar, agar dia tetap terarah, agar dia selamat baik di dunia dan akhirat. Maka Allah turunkan di bulan Ramadan Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai al-huda, hidayah, petunjuk bagi manusia.
Jadi Al-Quran ini diturunkan bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk orang Indonesia, bukan untuk orang Muslim saja, tapi diturunkan untuk manusia, agar manusia itu menjadi beriman, meyakini, dan berserah diri kepada Allah. Kalau orang yang berserah diri kepada Allah, sudah barang tentu dia akan menjalankan hidupnya sebagaimana yang diatur oleh Allah. Dijelaskan segala sesuatunya penuh dalam Al-Quran tersebut. Cuma kita saja yang malas untuk mempelajari, sehingga rusak hidup kita ini dikarenakan oleh perbuatan kita, bukan karena takdir Allah yang merusak hidup kita. Allah itu telah memberi petunjuk, Allah itu telah memberi penjelasan-penjelasan tentang kehidupan di dunia ini untuk menuju hari akhirat. Tapi manusia selalu menganggap enteng tentang hal ini. Allah turunkan Al-Quran sebagai pegangan bagi manusia yang diberi akal dan hati untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau ada di antara manusia tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, dia lepas dari petunjuk Allah karena kehendaknya sendiri, karena dia tidak mau mempelajari. Kalau kita tidak mempelajari Al-Quran sebagai jalan hidup kita, sebagai pegangan kita, itu abal-abal, bukan orang Islam, beriman karena perkara-perkara dunia. Tapi kalau dia hidup di dunia, berjalan dengan aturan-aturan Allah yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, maka itu yang dikatakan al-mu'minu wal muslim. Jadi banyak orang-orang membaca Al-Quran hanya untuk dinyanyikan, untuk ditilawahkan, untuk dihafizkan, tapi bukan untuk dipahami. Kalau semua orang membaca Al-Quran, memahami daripada ayat-ayat yang dibacanya tersebut, sudah maka barang tentu dia itu jelas orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Karena dasar hidupnya itu adalah petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Quran. Dijelaskan lagi dalam ayat 185, bertautan dengan masalah Al-Quran dan saum, yang sama, hampir sama dengan ayat yang di 184, 183, 184. Barang siapa di antara kalian hadir di negeri tempat dia tinggal, jadi orang yang tinggal di tempatnya, di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Kalau hendak itu perintahnya wajib. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu
ia berbuka karena tidak kuat, maka wajiblah baginya berpuasa, mengganti puasa itu sebanyak hari yang ditinggalkannya, yaitu pada hari-hari yang lain setelah bulan Ramadan. Jadi setelah bulan Ramadan dia sudah sehat, sudah kembali ke tempatnya, dia bisa berpuasa, ya kan? Puasa jangan didahulukan puasa Syawal, karena utang itu wajib dibayar. Yang wajib harus dilaksanakan dulu, baru puasa yang sunnah, puasa Syawal. Bagaimana caranya? Ya 2 hari setelah Lebaran atau setelah kita puasa wajib. Tapi di sini banyak pendapat-pendapat orang yang mengatakan, ya puasa Syawal dulu, puasa wajibnya nggak apa-apa nanti di hari-hari lain. Ya kalau masih hidup, kalau habis puasa Syawal mati, utang sama Allah masih ada. Kalau puasa Syawal sifatnya sunat, yang wajib harus dibayar dulu. Kenapa Allah memberikan hal yang demikian? Allah memberikan kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Jadi harus dicukupkan bilangan daripada apa yang ditinggal tadi, dan selalu mengagungkan Allah, berpegang kepada Allah, bertahan di pada Allah. Jadi mengagungkan itu yang bertumpu kepada petunjuk Allah. Apa hasilnya dari situ? Wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian bersyukur. Jadi semua yang diperintahkan Allah kepada kita itu adalah kebaikan kita, untuk kebaikan kita, bukan saja untuk di dunia, tapi juga untuk di akhirat. Sudah barang tentu perjalanan di dunia ini adalah menuju ke akhirat. Tak ada yang dibanggakan di dunia ini. Jadi presiden juga mati, tidak ada jabatan yang kekal, tapi kehidupan yang kekal itu adalah di akhirat. Allah menunjukkan, menurunkan dan memfirmankan tentang Ramadan, karena Allah SWT memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya. Dan dia telah memilihnya di antara semua bulan sebagai bulan yang padanya diturunkan Al-Quran yang agung. Sebagaimana Allah mengkhususkan bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Sesungguhnya telah disebut oleh hadis bahwa pada bulan Ramadan diturunkan pula kitab Allah lainnya, yaitu diturunkan kepada para nabi sebelumnya. Jadi bukan Al-Quran saja yang di bulan Ramadan diturunkan, tapi kitab-kitab lainnya juga. Sebagaimana hadis sabda Rasulullah, qala Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, haddatsana Abu Sa'id maula Bani Hashim, haddatsana Imran Abu Alqam,
an Qatadah an Abi Al-Malik an Walillah yani ibn Asqa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala unzilta suhuf Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan wa anzilatit Taurat lisitin mudaini min Ramadan wal Injil lisalasan asyrata khalat min Ramadan wa anzalallahu al-Qur'an li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan. Ini hadis yang menyatakan semua suhuf dan kitab diturunkan bulan Ramadan. Dari Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Maula Bani Hashim telah menceritakan kepada kami Imran Abul Awam dari Qatadah dari Abul Fali dari Wasilah yakni Ibnu Asqa bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda lembaran-lembaran suhuf Nabi Ibrahim diturunkan pada permulaan malam Ramadan dan kitab Taurat diturunkan pada tanggal 6 Ramadan dan kitab Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan, sedangkan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Maka itu Lailatul Qadar itu ditunggu-tunggu ketika Rasulullah itu selama 10 hari di akhir Ramadan. Dan juga diriwayatkan pula melalui hadis Jabir ibnu Abdullah di dalamnya disebutkan anna Zabur unzila lisani hasyrat lail min Ramadan wal Injil lisamani asyar, bahwa kitab Zabur diturunkan pada tanggal 12 Ramadan dan kitab Injil diturunkan pada tanggal 18-nya. Jadi banyak hadis-hadis yang menyatakan tentang hal demikian, bahwa Al-Quran inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Baik. Itu di ayat 185. Kenapa diturunkan Al-Quran? Maksudnya hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Al-Furqan, pembeda antara hak yang batil. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca. Oh, saya kalau baca Al-Quran sekian juz dapat pahala. Saya baca Al-Quran sekian surah sama pahala. Bukan itu tujuannya. Menghasilkan enggak? Banyak juga orang yang bisa baca Al-Quran dengan hafiznya, lagunya, tapi karakter hidupnya tidak seperti Al-Quran.
tidak yang dalam petunjuk Al-Quran. Itu permasalahan. Banyak yang hebat baca Al-Quran, banyak yang tapi tidak memahami apa yang dibacanya. Banyak yang hafiz Al-Quran, merasa bangga kalau jadi imam, panjang bacaannya, bagus lagunya, tapi akan menimbulkan kesombongan. Malah dijadikan itu sebagai modal hidup. Kalau saya jadi imam di masjid ini pakai bacaan ini panjang, saya digaji. Itu yang terjadi pada manusia. Sedangkan Al-Quran itu dibaca untuk dipahami, dimengerti, dan dilaksanakan. Kalau sudah kita melaksanakannya, sudah memahami dan kita melaksanakannya, karena itu adalah jalan hidup, dasar jalan hidup, maka udah barang tentu dapat pahala. Karena dia sudah mengerjakan apa yang diperintah-perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Baik. Selanjutnya, karena bulan Ramadan diturunkannya ayat-ayat Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambutnya dengan merutinkan tadarus Al-Quran. Tadarus tersebut dilakukan bersama Jibril setiap malam Ramadan selama 1 bulan penuh. Tapi kita mempelajarinya, membacanya tidak. Sedangkan Nabi saja tetap mentadaruskannya, tapi kita mengabaikannya. Jadi ada kewajiban kita sebagai orang Muslim, mukmin, seharusnya mengerjakan apa-apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Memperbanyak amal-amalnya, yaitu berzikir, seperti yang dinyatakan kemarin bab episode kedua. Untuk sempurnanya puasa itu banyak berzikir. Membaca Al-Quran adalah utamanya, itu adalah berzikir, mengingat Allah, mengingat aturan Allah, ingatan peringatan Allah. Jadi dengan cara membaca Al-Quran di malam Ramadan, yang disebut juga tadarus. Apa sih makna dari tadarus atau dars? Adalah menghapus. Jika dikaitkan dengan Al-Quran atau Alkitab, maksudnya adalah sering membaca Al-Quran sehingga tulisan Al-Quran terhapus dan beralih pada akal. Apa maksudnya itu? Bukan menghapus Al-Quran itu, tulisan Al-Quran, tapi sudah menjadi pikiran kita, petunjuk kepada akal kita. Kalau pikiran, hati itu penuh dengan isi Al-Quran, sudah masuk ke dalam perasaan kita, maka akan terjadi suatu amal, perbuatan sesuai dengan apa petunjuk dari Al-Quran tersebut. Tapi kalau kita tidak membaca Al-Quran, tidak memahami Al-Quran, tidak memasukkan Al-Quran itu ke pikiran kita, ke hati kita, apa tuntunan yang kita harapkan dalam hidup ini? Tidak cukup
anak-anakku, kalian belajar sama guru begitu saja. Kalian harus mempelajari Al-Quran itu, memahaminya, memikirkannya, sehingga kamu dapat mengamalkannya. Itulah kita di sekolah ini ada namanya tentang pelajaran Al-Quran dan hadis. Darastul kitaba adrusu darsan ayyazalaltu bikasra al-qira'ah hatta khaffa hifzuhu alayya. Darastu al-kitab, aku menundukkannya dengan banyak membaca sampai ia ringan untuk aku menghafal. Jadi itu membacanya itu kalau sering kita membaca ya. Nah, di malam-malam Ramadan ini kalian harus banyak membaca Al-Quran. Jangan malam saja. Setiap ada kesempatan banyak membaca Al-Quran. Lama-lama kalian jadi guru Al-Quran di Al-Zainah ini. Anak-anak yang insya Allah dimuliakan Allah, perbanyak membaca Al-Quran, membaca terjemahannya, memahami dari isinya. Insya Allah, yakinlah akhlak kalian akan berubah. Karena dalam Al-Quran itu bagaimana kita menghormati guru, bagaimana kita menghormati orang tua, bagaimana kita menyayangi teman. Semuanya ada. Makanan apa yang sehat untuk kita, makanan apa yang tidak baik untuk kita, semua ada dalam Al-Quran. Maka itu diturunkan Al-Quran oleh Allah sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang buruk dan yang baik. Kemarin sudah kita bicarakan tentang kesempurnaan sholat. Selain banyak berzikir kepada Allah adalah bersedekah, ya. Banyak-banyak bersedekah. InsyaAllah nanti kita melanjutkan di episode berikutnya tentang masalah Lailatul Qadar, ya. Ayat surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Kalian semua hafal. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun iya hatta matla'il fajr. Itu saja. Hari ini kita sudah menamatkan ke episode keempat. Sekali lagi diingatkan untuk kalian mendengarkan, mempelajari dan memahami apa yang sudah disampaikan ini. Nanti akan ada latihan-latihan secara online tertulis
dan itu akan mendapatkan pesantren award dan sertifikat. Siapa-siapa yang tidak mengerjakannya, jangan mengharapkan sertifikat pesantren Ramadan, apalagi hadiah-hadiah. Ya, maka itu laksanakan ini dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan dan memberikan. Semoga Allah selalu memberkahi dan meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal jizam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal jizam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal jizam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.